Bursa, Pak Surya, dan dari bagian OJK yang telah menyempatkan waktu hadir bersama-sama kita, PWNU Provinsi Gorontalo untuk eh, dalam rangka Pekan Ekonomi Syariah yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 dan 24 Oktober nanti. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian, kami laporkan bahwa ini adalah kick off acara dalam rangka acara tersebut. Acara nanti akan dilaksanakan pada tanggal 23 dengan rangkaian-rangkaian acara terdiri dari eh, literasi pasar keuangan, pasar modal, terus kemudian literasi tentang finansial yang akan dibawakan oleh dari pihak-pihak terkait, dan tentunya rencananya kami akan melakukan kegiatan bazar di hari puncaknya yang melibatkan UMKM yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo yang akan kita tampilkan dalam acara tersebut, termasuk juga eh, usaha-usaha fashion syariah, terus kemudian ada eh, travel umroh dan lain sebagainya, karena ada beberapa travel umroh yang sudah menghubungi kita untuk ikut serta dalam acara ini. Insya Allah acara ini akan berjalan sukses. Terima kasih. Eh, Penting bagi kita untuk mempelajari tentang dunia pasar modal, karena sudah dari kecil kalau kita lihat pasar modal ini di TV setiap pagi running text naik turun, naik hijau turun merah, itu kan kita sudah pernah lihat, tapi kita nggak tahu apa isinya, apa maksudnya dari apa tanda-tanda itu. Padahal yang seperti yang sudah saya alami bahwa pasar modal ini adalah sangat bagus untuk kita menjadi alternatif untuk mendapatkan pasif income dari selain kegiatan-kegiatan kita yang lain. Saya sudah merasakan bahwa dampak positifnya, maka dari itu saya selaku warga Nahdlatul Ulama, pengurus NU PWNU, saya berkewajiban untuk mengajak teman-teman warga masyarakat NU untuk terlibat juga dalam pasar modal ini, karena positif sekali apa hasil dan niat dan hasilnya. Kira-kira itu ke depan kami memohon untuk semua pengurus membantu kami dalam rangka menyukseskan acara ini. Kira-kira itu, terima kasih. Terima kasih juga Gus Anik sudah memfasilitasi acara ini. Semoga bisa sukses sampai dengan hari H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panitia, Bung Ciko, atas pengantar katanya yang cukup apik di siang hari ini. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah Jumnya sekalian di siang hari ini, di sesi ini kita akan masuk di eh, apa materi. Kita akan mendapatkan tiga materi. Baik, pertama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mario Irot itu tentang literasi inklusi keuangan pasar modal syariah sebagai benteng keuangan umat. Yang kedua, materi produk keuangan syariah dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Ini kami pikir ini juga penting, bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, warga NU dan pengurus. Yang berikut materi ketiga ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Surya Mahmud. Ini tentang investasi saham syariah. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, izin kami mohonkan kesediaan Bapak Mario Irot, SEMM, untuk menyampaikan materi pertama tentang literasi inklusi keuangan pasar modal syariah sebagai benteng keuangan umat. Untuk itu, izin kami mohonkan kesediaan Bapak Mario Irot untuk menyampaikan materi pertama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kita semua. Terima kasih Pak Jemi atas
panduan acaranya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, ada Gus Anik, eh, Mas Muslimin, ada Pak Rahmat, kemudian juga pengurus-pengurus lainnya, baik itu pondok pesantren maupun stakeholder lainnya dari PWNU Provinsi Gorontalo yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi insya Allah nanti kita boleh bertatap muka dan juga kepada Pak Swadev eh, Prana Pranaman Mahasagara sebagai analis di Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Management Sistem Otoritas Jasa Keuangan untuk Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Ibu Yovina. Tadi saya lihat, terima kasih juga atas kesediaannya untuk mensupport kegiatan ini dan juga untuk nanti di puncak perayaan Hari Santri dan juga untuk acara Pekan Ekonomi Syariah nanti di bulan Oktober. Insya Allah kemitraan ini bersama-sama dengan PT Intra Sekuritas di bawah pimpinan Area Manajer Pak Surya Mahmud boleh memberikan banyak keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo dan lebih luas lagi boleh memberikan benefit yang seluas-luasnya, kemanfaatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Provinsi Gorontalo. Baik, literasi dan inklusi keuangan atau tingkat pemahaman dan tingkat keikutsertaan daripada masyarakat, daripada umat-umat di Nahdlatul Ulama eh, terhadap produk dan jasa keuangan pasar modal syariah adalah sebuah benteng keuangan bagi umat. Benteng keuangan bagi umat. Kalau di sini ada benteng di Gorontalo nih, saya pernah ke sini nih. Eh, Benteng Otanaha ya, Pak Surya ya. Ini kalau nggak salah ya, bukan benteng oranye ini, tapi benteng Otanaha ya. Oh, tanah apa? Jadi Oh, tanah. Otanaha, betul ya. Walaupun harus naik kaki, tetapi ya kita boleh melihat pemandangan yang begitu indah. Salah satu peninggalan sejarah akan kebesaran salah satu kerajaan di Gorontalo dan juga peringatan bagaimana Portugis bisa melirik daerah pesisir Gorontalo untuk kemudian boleh bermitra di dalam hal perdagangan rempah-rempah dari timur Indonesia untuk kembali ke negara Portugal di Eropa. Baik. Berbicara tentang benteng, ada yang tahu ini benteng apa? Hmm. Yang pasti ini bukan benteng oranye, yang pasti ini bukan dekat Bualemo. Ada yang tahu nggak tahu? Saya juga baru tahu setelah Google. Jadi nama benteng ini adalah Qal'ah Al-Bahrain di negara Kepulauan Bahrain. Benteng ini berjarak 5,5 kilometer dari ibu kota dan merupakan salah satu warisan budaya yang sudah di-reserve oleh UNESCO. Ini adalah ibu kota dari kerajaan Dilmun atau Telmun, kerajaan yang sekarang itu eh, berada di negara-negara Bahrain, Kuwait, Qatar, dan negara-negara di pesisir pantai timur Arab Saudi atau wilayah pantai timur Arab Saudi. Nah, kalau kita melihat benteng ini, eh, kota ini, negara ini yang merupakan sebagai trade hub atau tempat perdagangan, hub perdagangan ke beberapa daerah seperti pegunungan Indus, kemudian Mesopotamia maupun wilayah Teluk Persia. Sebuah benteng itu diperlukan untuk beberapa hal yang kalau saya lihat pertama adalah sebuah benteng itu memiliki fitur pertahanan di mana temboknya yang kokoh, kemudian tata letaknya yang tinggi, ada elevasi, memudahkan untuk melakukan pemantauan eh, sekiranya nanti ada yang mau melakukan invasi ataupun ada pihak-pihak atau kapal-kapal yang nanti akan mendekati pelabuhan atau kota atau pusat dari perdagangan di kerajaan Dilman ini.
Nah, fitur pertahanan ini juga akan sangat-sangat membantu ketika benar-benar ada pihak yang sedang menyerang, oleh karena tingkat elevasinya dan kekokohannya selain mudah untuk dijangkau ke atas, tetapi juga akan sulit untuk dijangkau ke atas, tetapi juga akan memudahkan para tentara-tentara kerajaan Telmun ini untuk kemudian mempertahankan kotanya, mempertahankan bentengnya. Jadi salah satu fungsi dari sebuah benteng itu adalah adanya fitur pertahanan. Dan yang kedua, oh ya, fitur pertahanan itu adalah baik itu untuk ancaman dari luar, seperti contohnya adanya pihak-pihak luar yang hendak melakukan invasi, tapi juga merupakan sebuah sebuah fitur perlindungan bagi umat atau rakyat atau masyarakat yang ada di dalam negara tersebut, di dalam negara tersebut. Keberadaan sebuah benteng yang kokoh yang bisa membuktikan melalui pengalaman untuk menetralisir serangan-serangan dari luar akan memberikan ketenangan bagi umat yang berdiam di balik tembok tersebut untuk secara terus-menerus melakukan kegiatan sosial mereka, termasuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan perekonomian, sehingga kelangsungan peradaban di balik daripada tembok ini akan terus berlangsung dengan nyaman dan aman, karena mengingat ada tembok di luar yang melindungi peradaban mereka daripada serangan-serangan dari luar. Jadi, selain sebagai fitur pertahanan daripada ancaman dari luar, tembok itu juga memberikan fitur perlindungan dan keamanan dan kenyamanan bagi umat yang berdiam di balik tembok tersebut untuk terus melangsungkan kehidupan mereka, sehingga tujuan daripada umat, kumpulan terkecil dan lebih besar lagi, dan secara keutuhan sebuah negara seperti negara Telmun ini akan terus berlanjut, terjaga, bertumbuh, sehingga dapat memberikan preservasi kepada peradaban negara Telmun ini. Literasi keuangan, tingkat pemahaman masyarakat atau umat Nahdlatul Ulama di Provinsi Gorontalo penting untuk ditingkatkan. Oleh karena sebagaimana survei dari Otoritas Jasa Keuangan dari pemerintah yang dilakukan setiap 3 tahun, bahwa khususnya kalau kita berbicara pada hari ini tentang literasi keuangan pasar modal syariah yang berada di dalam industri keuangan, bahwa per tahun 2025 ini dari 100 orang warga Nahdlatul Ulama di Provinsi Gorontalo atau dimanapun itu, hanya 17 orang atau tidak sampai 18 orang yang memahami tentang produk pasar modal atau mengetahui akan keberadaan produk pasar modal yang merupakan ranah investasi keuangan syariah yang berada di Indonesia, yang dilindungi oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dapat memberikan manfaat bagi umat, termasuk di dalamnya secara sosial adalah untuk memperkecil gap kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan stabilitas konsumsi dan stabilitas produksi, sebagaimana yang merupakan hasil pengamatan dan riset dari Bank Dunia dan juga Dana Moneter Internasional, World Bank dan IMF. Literasi keuangan adalah penting. Dan yang juga tidak kalah penting adalah tingkat inklusi, di mana tingkat inklusi ini atau tingkat partisipasi masyarakat, atau dalam hal ini terkait tentang pasar modal, tingkat atau peningkatan jumlah investor pasar modal syariah atau pasar modal dengan sendirinya akan meningkatkan tingkat literasi masyarakat, tingkat literasi umat, sehingga tujuan dari pasar modal ini akan bisa tercapai dan manfaatnya bisa dirasakan oleh umat itu sendiri. Berbicara tentang literasi, kenapa kita butuh literasi? Oleh karena ini, berbicara di Provinsi Gorontalo, juga di Sulawesi Utara. Tetapi dalam slide ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat
penipuan keuangan marak terjadi. Beberapa sampel yang saya ambil, ada yang kemudian oleh karena perencanaan keuangan yang minim, oleh karena pengetahuan literasi keuangan yang minim, sehingga umat-umat di Gorontalo itu, masyarakat di Gorontalo terjebak dengan penawaran-penawaran yang luar biasa menarik, yang sebenarnya itu adalah sebuah modus penipuan yang kemudian memakan korban, yang makan korbannya itu adalah tentunya bersifat ekonomi, moneter, uang, tetapi juga ada bersifat secara psikologis di masyarakat, dan juga ada opportunity cost yang hilang oleh karena uang masyarakat yang hilang. Maksud saya adalah ketika contohnya dalam hal ini ada 300-an juta yang hilang oleh karena penipuan berkedok investasi, maka bukan hanya uang itu hilang, tapi potensi konsumsi, potensi produksi, potensi investasi, ataupun potensi di mana itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih baik, seperti contohnya untuk mengkuliahkan anak, untuk membangun sesuatu yang nantinya bisa berdampak di masyarakat, itu juga hilang. Dan bahkan kalau kita lihat, uh, baik pelaku, baik korban itu tidak mengenal strata masyarakat, ya, tidak mengenal strata masyarakat. Kita tahu bersama ada pejabat di Gorontalo yang kemudian menjadi korban, ada juga pemuka-pemuka masyarakat di Gorontalo yang bahkan terlibat dan tidak sadar, turut aktif kemudian dalam skema penipuan yang merugikan masyarakat dan juga merugikan mereka sendiri. Selain daripada investasi ilegal, masyarakat kita di Gorontalo dan Sulawesi Utara juga kadang-kadang untuk mengejar impian keuangan, kadang-kadang untuk melihat, ingin untuk membeli sesuatu, kadang-kadang terpengaruh dengan media sosial, postingan-postingan dengan media sosial, sehingga melakukan sesuatu yang secara agama adalah haram, seperti terlibat di dalam judi online. Ini bisa diturunkan, ini bisa diredam apabila tingkat literasi keuangan, khususnya literasi keuangan pasar modal syariah, bisa ditingkatkan di kalangan umat. Penipuan marak terjadi. Dan kalau Bapak Ibu bisa melihat, angka per tahun 2023, 139 triliun kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi bodong. Jumlah ini adalah sungguh luar biasa, oleh karena ternyata kalau dikonversi dalam hal anggaran membangun sebuah sekolah rata-rata di Indonesia, maka bisa dibangun 12.600 sekolah, termasuk ratusan sekolah yang bisa dibangun di Provinsi Gorontalo. Sungguh luar biasa. Angka 139 triliun itu juga setara dengan anggaran untuk membangun 504 rumah sakit baru. Berbicara tentang peningkatan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, hilang oleh karena investasi bodong. Termasuk juga peningkatan infrastruktur untuk melakukan efisiensi distribusi dalam hal infrastruktur jalan. Hilang oleh karena yang namanya investasi bodong. Kita harus meredam, kita harus membangun tembok di masyarakat. Tembok itu bernama literasi dan inklusi keuangan. Ada juga serangan-serangan invasi-invasi yang terjadi dari luar di masyarakat yang dihadapi sekarang. Ketika Presiden Trump dilantik untuk kedua kalinya, eksekutif order nomor satunya adalah untuk unleash American energy potential. Mereka akan menggunakan eh, pintu-pintu, membuka keran-keran eh, sumber daya minyak mereka dan gas mereka, yang membuat inflasi, tekanan inflasi di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika Serikat, akan naik oleh karena harga ataupun harga energi ini adalah komponen terbesar yang bisa meningkatkan harga-harga secara keseluruhan, sehingga tekanan inflasi itu bisa naik. Dalam 12 tahun rata-rata harga beras naik 83%. Apakah pendapatan masyarakat? Apakah gaji masyarakat? Ini ada Pak Rahmat yang adalah ASN. Apakah gaji ASN naiknya 83 tahun? Apakah
imbal hasil di perbankan syariah bisa memberikan 83,8% per tahun. Sorry, bukan 83,8% per tahun ya, tapi 7% per tahun ya. Gula 8,8% per tahun, atau untuk inflasi pendidikan naik 10-15%. Apakah dana kita di tabungan yang kita peruntukkan untuk pendidikan imbal hasilnya naik 10-15% per tahun? Apakah gaji kita naik 10-15% tahun? Kalau tidak, ini adalah sebuah ancaman bagi keberlangsungan peradaban kita dan keluarga kita. Kita butuh benteng yang kuat. Kemudian juga perumahan naik 10-20%, dan biaya medis kita tahu ada perubahan terkait tentang biaya yang harus dibayarkan untuk rawat inap, rawat jalan ya. Untuk sekarang biaya medis itu naik rata-rata persen di tahun 2025 ini. Sedangkan bunga bank kalau kita pakai perbankan konvensional paling tinggi itu adalah Maybank ya. Data dari kontan.co.id 4,75%. Masih kalah setengah daripada kenaikan harga beras tahunnya. Suku bunga penjaminan LPS adalah 4% untuk bank umum. Di tahun 2025 ini dia. Data kira adalah tahun 2024. Berarti data yang dikira harusnya lebih rendah lagi. Bagaimana kita bisa memberikan keberlangsungan peradaban daripada umat ketika umat juga harus dihadapkan kepada kebutuhan yang harganya naik melebihi daripada pendapatan pasif yang diberikan oleh perbankan syariah atau perbankan konvensional. Kita harus memberikan alternatif selain produk-produk perbankan syariah untuk bisa masyarakat kecapi untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan jangka ke depannya. Sudahkah kita memberikan informasi kepada masyarakat? Sudahkah umat-umat Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo mengetahui bahwa salah satu perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia, memiliki kinerja yang sungguh-sungguh luar biasa, yang sungguh luar biasa. Contohnya dalam hal ini net profitnya yang saya highlight di bawah itu di tahun 2021 pasca merger laba bersihnya 3 triliun. 3 tahun kemudian dia naik menjadi 7 triliun. Naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Yang membuat harga sahamnya dalam 5 tahun naik 389%. Jauh lebih tinggi daripada imbal hasil yang dibagikan kepada umat yang mempercayakan dananya untuk dikelola atau disimpan di perbankan syariah Bank Syariah Indonesia. Sudahkah kita memberikan hal ini, informasi ini kepada masyarakat kita agar bisa memberikan manfaat yang lebih? Untuk itu, satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat kita, masyarakat Nahdlatul Ulama, umat Nahdlatul Ulama di Provinsi Gorontalo dan rakyat di Provinsi Gorontalo, adalah untuk kita sama-sama membangun benteng. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan, pengaturan, dan melakukan perlindungan konsumen untuk masyarakat di sektor jasa keuangan, baik itu untuk produk perbankan, untuk pengasuransian, pembiayaan, dan dana pensiun, untuk produk dan jasa keuangan di sektor pasar modal, di dalamnya pasar modal syariah, tidak bisa membangun tembok ini sendiri, tidak bisa membangun benteng ini sendiri. Bursa Efek Indonesia juga tidak bisa membangun ini sendiri. Kita butuh pihak-pihak lain untuk sama-sama membangun benteng-benteng di sekitar umat-umat kita untuk bisa melindungi masyarakat kita dari ancaman dari luar, investasi bodong, judi online, untuk bisa menangkal juga ancaman-ancaman lain seperti inflasi yang merongrong daya beli umat kita. Umat kita butuh dibangunkan sebuah benteng yang bernama literasi dan inklusi keuangan pasar modal syariah untuk bisa dijadikan sebuah benteng keuangan umat yang kuat agar supaya peradaban pribadi umat-umat itu bisa memiliki keberlangsungan oleh karena memiliki alternatif di dalam membangun pendapatan pasif yang halal, yang legal, dan yang berkelanjutan melalui produk-produk pasar modal syariah. Kiranya boleh menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bang Jemi untuk di bridging ke materi dari Mas Wadef.
Baik, terima kasih Pak Mario atas pemaparannya. Saya kira ini penting sekali pemaparan Pak Mario ini bicara soal literasi, bagaimana Bapak Ibu atau umat sekalian bisa membentengi ini keuangan Bapak Ibu dan literasi tentang keuangan syariah ini di sesi kali ini saya kira juga penting sekali. Nah, eh, Bapak Ibu, kita nanti akan ada sesi tanya jawab juga, dan tapi kita akan selesaikan dulu pemateri selanjutnya. Nah, untuk itu izinkan kami memohonkan kesediaan Bapak Swadev Pranaman Mahagaskara sebagai OJK Sulugo Malut untuk memaparkan materi beliau tentang produk keuangan syariah dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Dan materi kedua ini kami pikir juga sangat penting sekali karena praktik ini juga eh, ada di tengah-tengah kita. Nah, untuk itu kami silakan waktunya kepada Pak Swadev. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jemi. Suara saya cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Waalaikumsalam. semua. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Burhanuddin Umar selaku Rais Syuriah PWNU Gorontalo. Yang kami hormati juga Dr. Lades Haji Ibrahim T. Sore selaku Ketua Tanfid Syiah PWNU Gorontalo. Yang kami hormati pula Kiai Haji Abdullah Anik Nawawi selaku Ketua Panitia Ketua SC Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo dan Bapak Iskandar Uno selaku Ketua Panitia Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo. Tak lupa juga yang kami hormati Bapak Mario Ira selaku Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Kami hormati pula Bapak Surya Mahmud selaku Area Manager Pintaco Sekuritas beserta Bapak Ibu yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Swadev Pranama Masagara. Saya analis di Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Cukup panjang ya. Oke. Jadi yang akan saya sampaikan materi di siang hari ini terkait dengan pengenalan produk atau layanan keuangan syariah serta waspada aktivitas keuangan ilegal. Mungkin tadi udah sedikit disampaikan oleh Pak Mario ya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya tentu kami dalam selama materi kita selalu memperkenalkan institusi kami yang mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengenal OJK. Nah, sebelum lanjut mungkin Bapak Ibu punya Instagram ya. Mungkin boleh di-follow untuk OJK Manado. Tentunya followers tercepat akan kami kirimkan hadiah. Bukan begitu Pak Mario? Jadi kalau bisa setiap ada materi kita bagi-bagi hadiah ya. Jadi Bapak Ibu yang followers tercepat akan kita DM dan kirimkan hadiahnya secara langsung. Baik Bapak Ibu mohon izin. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kami OJK berdiri atas amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Jadi kalau Bapak Ibu tahu mungkin dulu sebelum OJK ada apa sih yang ngawasin industri jasa keuangan? Dulunya itu ada di Bank Indonesia khusus untuk pengawasan perbankan dan ada Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan lainnya dari Kementerian Keuangan. Jadi dilebur menjadi satu menjadi OJK yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu mengatur, mengawasi dan melindungi. Nah, dari melindungi ini kita lakukan kegiatan preventif, diantaranya adalah kegiatan sosialisasi seperti ini. Adapun sektor-sektor yang kami awasi itu ada industri jasa keuangan perbankan, ada juga industri jasa keuangan pasar modal, dan juga industri jasa keuangan non-bank. Nah, Bapak Ibu, kebetulan kegiatan ini kami sangat apresiasi ya, ada kegiatan sosialisasi, kalau nggak salah di setiap hari Rabu ya, selama di bulan Agustus. Nah, mudah-mudahan ini juga dapat sebagai langkah kami semua, tidak hanya OJK, namun Bapak Ibu sebagai pengurus PWNU Gorontalo, Bursa Efek, dan juga Sekuritas untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Mario kenapa sih literasi keuangan penting. Tapi ada yang ingin saya sampaikan terkait data, literasi dan inklusi keuangan syariah. Jadi Bapak Ibu, mengapa literasi dan inklusi keuangan ini juga penting ya? Namun sebagai data tadi yang disampaikan Pak Mario, terkait dengan hasil survei OJK bersama BPS, berikut merupakan tingkat literasi dan inklusi keuangan khususnya yang syariah. Kalau bisa dilihat ini di bar yang warna pink ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat sebenarnya masih cukup rendah tingkat akses keuangan masyarakat Indonesia khususnya di keuangan syariah. Bisa kita lihat itu hanya di angka 13,41%, yang artinya hanya 13% masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan atau eh, keuangan yang syariah. Namun kalau dari sisi tingkat literasi keuangan syariah juga sebenarnya masih sedikit ya Bapak Ibu ya, di angka 43,42%. Ini bisa menjadi sebagai perhatian kita bersama. Jadi masih ada gap ya antara gap yang cukup besar antara literasi dan inklusi keuangan syariah. Jadi sebenarnya cukup banyak orang yang mengetahui tentang produk atau layanan keuangan syariah, tapi hanya sedikit yang menggunakan begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi tantangan utama tentunya karena keuangan syariah ini mungkin masih belum menjadi pilihan pertama masyarakat untuk menggunakan layanan produk keuangan syariah. Terus yang kedua, akses terhadap keuangan syariah ini masih belum memadai. Dan mungkin belum di setiap wilayah itu ada tersedia produk atau layanan jasa keuangan syariah. Terus yang terakhir, mungkin ada produknya cukup belum beragam ya, sehingga memang belum terlalu diminati. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama terkait mengenal keuangan syariah. Apa sih itu keuangan syariah, Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu yang lebih ahli ya di bidang syariah. Namun kalau untuk keuangan syariah, apa sih itu keuangan syariah? Keuangan syariah merupakan bentuk keuangan yang didasari oleh syariat Islam. Jadi hukum-hukum Islam dan sistem keuangan berlandaskan syariat Islam ini melarang adanya praktik bunga atau riba, larangan perilaku ketidakpastian atau garar, dan juga spekulatif atau measure dalam transaksi keuangan. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa masyarakat yang apa namanya eh, tidak mau memiliki produk di bank gitu ya karena riba gitu. Nah, sudah ada pilihan alternatif lainnya yaitu bank syariah seperti itu. Ini contoh-contoh hal-hal yang dilarang dalam keuangan syariah ya, yaitu ada riba, gara, dan masyir. Kalau riba yaitu apa namanya kredit yang berbunga. Kalau garar itu ketidakpastian, contohnya skema Ponzi atau ketidakpastian investasi. Atau investasi bodong ya, kalau di Gorontalo itu kan lumayan banyak mungkin ya kalau kita dengar kasus-kasusnya. Nah itu udah masuk ke garar tuh, harusnya teman apa Bapak Ibu bisa menghindari itu. Nah, ada perbedaan Bapak Ibu terkait keuangan konvensional dan syariah. Apa saja sih perbedaannya? Antara lain sebagai berikut. Tentunya kalau untuk yang syariah itu mengacu pada hukum formil dan kesepakatan internasional serta mengacu pada prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau yang konvensional ya hanya mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional ya gitu. Nah, ada juga bedanya Bapak Ibu yaitu di Dewan Pengawasan. Kalau misalnya contohnya di bank, untuk pengawasan kita punya selain direksi ada yang namanya Dewan Komisaris ya sebagai pengawas pelaksanaan lembaga perbankan. Tapi kalau di yang keuangan syariah, selain Dewan Komisaris kita ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi betul-betul lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, mereka benar-benar menjalankan kegiatan keuangan apa namanya eh, berlandaskan syariah, benar-benar dipantau udah benar belum sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Kalau dari landasan produknya, tentu yang keuangan syariah menggunakan akad, gitu ya, ada akad murabahah dan yang lainnya. Nah, kalau sistem return, ya mungkin biasanya kalau yang konvensional itu ada bunga gitu ya, atau bunga bank kredit atau bunga tabungan gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang syariah menggunakan prinsip jual beli atau dan juga prinsip bagi hasil. Nah, bentuk returnnya dari tadi ya ada bagi hasil, fee atau ujroh sampai dengan margin. Kalau kegiatan dilarang itu yang di keuangan syariah tadi sudah disebut ya, riba, masyir, garar, serta hal-hal lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi benar-benar dipastikanlah kesyariahannya gitu.
Adapun kegiatan usahanya juga, kegiatan usaha di keuangan syariah itu wajib memperhatikan prinsip syariah dan aspek halal. Jadi semua benar-benar diperhatikan Bapak Ibu ya, mulai dari misalnya menaruh uangnya di perusahaan yang menggunakan prinsip syariah gitu. Tidak, walaupun misalnya banknya bank syariah, tapi uang-uangnya ditaruh di perusahaan minuman alkohol. Nah itu kan tidak itu bertentangan ya dengan prinsip syariah, gitu. Nah itu contoh-contohnya. Lalu biasanya untuk keuangan syariah itu memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana sosial. Iya. Nah, apa aja sih lembaga jasa keuangan syariah, Bapak Ibu? Seperti yang Bapak Ibu tahu, kita masuk ke kan ya, selain perbankan konvensional, ada yang perbankan syariah. Contohnya ada Bank Umum Syariah atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Kalau BPR Syariah itu di Sulawesi Utara dan Gorontalo belum ada, Bapak Ibu, tapi kalau di Maluku Utara itu ada BPRS Bahari Berkesan dan sebagainya. Kalau Bank Umum Syariah, ada yang tahu Bank Umum Syariah? Kan bisa di chat box ya. Atau ada yang bisa jawab contoh-contoh lembaga jasa keuangan syariah itu bisa di chat box mungkin. Atau mau ada yang jawab boleh, biar kita ada interaksi kali ya. Ada Bapak Ibu yang mau BSI menyebutkan Mas. satu aja. BSI oke. BSI. Mas Bahul ya. Satu, ada lagi yang bisa nyebutin lembaga jasa keuangan syariah? Pegadaian syariah. Pegadaian? Pegadaian Syariah, oke. Iya, betul ya, itu salah satu lembaga jasa keuangan syariah. Tapi kalau untuk levelnya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ini jadi ada beberapa lembaga jasa keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kalau di industri jasa keuangan non-bank syariah itu ada perusahaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, ada PNM juga, ada tadi ya Pegadaian Syariah. Terus kalau di pasar modal, itu ada pasar modal syariah ya. Kalau mungkin bisa didengar ada Sukuk, yang pernah dengar Sukuk. Oke, nah ini contoh-contoh kelembagaan LJK Syariah. Ada dua jenis Bapak Ibu ya, full-fledged Syariah atau lembaga jasa keuangan yang sepenuhnya menjalankan prinsip atau kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Terus ada juga UUS atau unit usaha syariah, yaitu unit kerja dari lembaga jasa keuangan konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Jadi kalau yang full fledged ya kayak BSI ya, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat gitu, Bank Mega Syariah. Jadi mereka sudah berdiri sebagai sebuah lembaga begitu ya untuk menjalankan prinsip keuangan syariah. Sedangkan kalau unit usaha, jadi memang ada unit usaha khusus dari lembaga jasa keuangan tersebut untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, ini ada Permata Bank Syariah, terus ada Pegadaian Syariah, gitu ya. Ada beberapa bank yang masih unitnya yang melaksanakan kegiatan syariah. Dan tentunya itu sangat diawasi ya aliran dananya agar tidak aliran dana yang masuk maupun yang keluar itu tetap berdasarkan prinsip syariah. Ini tadi sudah di em, apa ya, disebutkan ya jenis-jenis bank syariah, ada bank umum syariah, ada yang berupa unit usaha sampai dengan bank perekonomian rakyat syariah. Nah, Em, produk perbankan kalau konvensional seperti yang kita ketahui adalah tabungan, giro, deposito. Nah, kalau misalnya syariah itu bentuk produknya seperti apa? Nah, biasanya pada umumnya bentuk produknya itu hampir sama seperti konvensional, tapi biasanya ditambahin kata syariah di belakangnya. Contoh dari tabungan ada tabungan wadiah atau tabungan mudharabah. Kalau giro juga giro wadiah atau giro mudharabah, deposito mudharabah. Nah, kalau untuk produk pembiayaan yang mungkin dulu namanya kredit gitu ya, kalau di bank syariah banyak istilah gitu untuk kita memperoleh pembiayaan. Ada pinjaman atau card, ada ijarah multi jasa, ada pembiayaan pembiayaan bagi hasil yang sesuai tadi ya, ada beberapa akad yang diterapkan di lembaga jasa keuangan. Jadi ada bermacam-macam ya Bapak Ibu ya untuk produk lembaga jasa keuangan syariah dan tentunya ini dijamin
berdasarkan prinsip syariah. Lanjut ke pasar modal, Bapak Ibu. Em, Kalau biasa kita di konvensional ada saham, obligasi gitu ya, reksadana. Nah, kalau di pasar modal syariah juga sama, ada saham yang syariah gitu ya. Itu saham dari perusahaan yang kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan ini ada daftarnya ya, yang disebut daftar efek syariah. Ini biasa kita update secara semesteran. Jadi ada daftar-daftar perusahaan yang sahamnya atau saham perusahaan yang eh, kegiatannya itu berlandaskan prinsip syariah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir halal atau enggak gitu ya, syariah atau enggak itu ada daftarnya gitu. Jadi tidak usah khawatir. Nah, ada juga sukuk ya. Em, Sukuk itu sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset tertentu yang mendasari penerbitan sukuk gitu. Bisa berupa barang ya asetnya seperti tanah, bangunan, atau berbagai jenis proyek bangunan. Seperti itu. Ada juga reksadana gitu ya. Reksadana yang syariah. Terus ada juga efek syariah lainnya seperti efek beragun aset syariah, dana investasi real estate syariah. Jadi tentunya Bapak Ibu dalam membedakan produk yang syariah dan enggak itu harus dilihat dulu biasanya memang yang produk keuangan syariah dia ada kata syariah di belakangnya. Seperti itu. Nah, untuk industri keuangan non-bank sama juga Bapak Ibu dalam produk dan lembaga keuangan sebenarnya ditambah kata syariah di belakangnya seperti asuransi jiwa syariah dengan akadnya pun akad-akad yang syariah. Kalau misalnya tadi ke perbankan lebih ke akad murabaha gitu ya. Nah, kalau di asuransi mungkin ada akad tabarut atau akad tijarah seperti itu. Dan tentu Bapak Ibu yang lebih memahami. Dan tentunya ini sangat dijamin ya oleh kami agar pelaksanaan ya, lembaga jasa keuangan yang berlandaskan syariah itu betul-betul melaksanakan tadi ya kegiatannya secara syariah. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu mungkin banyak, tapi kalau misalnya untuk kalau tadi disebutin memang pilihan produknya itu tidak sebanyak konvensional ya Bapak Ibu ya. Mungkin di Gorontalo yang baru kita ketahui ada bank syariah gitu dan pegadaian syariah juga. Tapi kalau misalnya sampai lembaga keuangan mikro atau LKM di Gorontalo belum ada seperti itu. Oke, ternyata singkat ya. Lanjut kita ke materi kedua terkait waspada aktivitas keuangan ilegal. Nah, ini yang namanya ilegal udah pasti mungkin bisa dibilang haram Bapak Ibu ya sudah tidak atau bertentangan dari prinsip syariah. Ini kita yang pertama terkait dengan pinjol ilegal Bapak Ibu. Ini bukan berarti kita masuk ke syariah juga, masih banyak masyarakat kita juga yang menggunakan pinjaman online ya. Kalau di OJK kita sebut pinjaman online yang legal itu adalah pindar atau pinjaman daring. Kalau pinjol itu konotasinya udah negatif itu. Jadi saya langsung sampaikan pinjol ya. Jadi banyak sekali modus-modus penipuan, bukan penipuan juga ya Bapak Ibu ya, modus-modus penawaran produk jasa keuangan ini yang ilegal. Dan banyak sekali masyarakat kita yang terkena atau misalnya menggunakan produk jasa keuangan yang ilegal. Ya tadi ya, karena mungkin literasi keuangannya belum terlalu banyak juga, atau mungkin bisa jadi ada kepepet ya. Mungkin banyak ya teman-teman atau tetangga kita menggunakan lembaga jasa keuangan yang ilegal. Nah, Bapak Ibu ini yang harus kita waspadai bersama. Kenapa? Nah, sebagai contoh ya, untuk pinjol yang ilegal, Bapak Ibu tentunya dari segi legalitas dia tidak memiliki izin resmi dan tentu tidak diawasi oleh OJK. Kalau dari segi bunga pinjaman gitu ya, ini udah riba sih, udah riba ya Bapak Ibu ya, udah pasti bisa dihindari ya. Tapi masih banyak masyarakat kita yang perlu disadari seperti itu. Em, dari sisi bunga itu tidak terbatas Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu menggunakan pinjol yang ilegal ya, em, mungkin pinjamannya misalnya cuma 1 juta gitu. Tapi total pengembalian itu bisa sampai bahkan 3 juta gitu ya, 3 kali lipat dari apa yang kita pinjam. Itu udah sangat melanggar hukum riba sekali ya gitu. Udah udah haram sekali ya untuk kita lakukan seperti itu. Denda juga denda tidak terbatas ya karena suka-suka Bapak Ibu kalau pinjol ilegal. Kita yang pinjam ya
suka-suka lah ditagih. Bahkan bedanya untuk yang legal itu sudah ada ya. Kalau legal itu memang dendanya diatur, bunganya juga diatur, bahkan dari penagih diatur. Jadi tidak sembarangan Pindar itu menagih apa namanya debiturnya ya. Layanan pengaduan juga di kami untuk Pindar yang diawasi OJK kita ada layanan pengaduan. Jadi kalau emang misalnya ditagih secara kasar itu bisa diadukan Bapak Ibu, ada di ketentuan kami. Begitu. Jadi apa namanya yang paling membedakan pinjol yang ilegal sama Pindar itu adalah biasanya tata cara penagihan. Bapak Ibu mungkin pernah di WA ya sama orang yang tidak dikenal gitu. Meminta saudara A untuk bayar hutang gitu. Padahal kita juga nggak kenal. Mungkin karena kontak kita ada di yang bersangkutan, kita yang kedapatan pesannya. Nah, itu yang harus kita waspadai bersama, sehingga kita juga harus bisa membedakan yang mana yang legal, yang mana yang ilegal. Sebenarnya cukup sederhana Bapak Ibu, ketika misalnya ini di luar prinsip syariah ya memang, tapi bisa disebarkan juga ke teman-teman lain, saudara-saudara, bahkan keluarganya gitu ya. Kalau kepepet atau misalnya mau menggunakan pinjaman online, Bapak Ibu harus betul-betul atau betul-betul memastikan legalitas dari pinjaman online yang Bapak Ibu mau gunakan. Nah, kalau di kami itu pinjaman online yang legal atau Pindal hanya memberikan 3 akses kalau misalnya kita menginstal aplikasinya ya di dalam handphone atau gadget kita itu hanya 3 akses, yaitu kamera, mikrofon, location. Nah, kadang-kala masyarakat kita ini kalau setiap menginstal aplikasi itu asal aja gitu ya, semua disetujui. Itu harus hati-hati Bapak Ibu. Karena ketika misalnya kita install aplikasi, kita memberikan izin gitu ya, otorisasi untuk mengakses kontak atau phone book gitu ya. Nah, itulah yang bisa jadi sarang kejahatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya udah ada itu, Bapak Ibu harus cepat-cepat uninstall ya, menghapus aplikasinya. Jangan dilanjutin lagi sampai isi data diri dan sebagainya. Karena itulah yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ilegal. Selain itu ada juga modus-modus begini Bapak Ibu. Kalau kami Pindar itu hanya bisa diinstal melalui App Store atau Google Store. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu klik link di Facebook terus nginstal aplikasi, nah itu harus diwaspadai ya. Jangan asal install aplikasi, bahkan jangan sampai ngeklik link yang tidak jelas gitu. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan aktivitas keuangan ilegal yang perlu kita sangat waspadai adalah investasi ilegal atau investasi bodong. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah kena investasi. Apa? Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Ada yang pernah kena investasi bodong? Atau temennya, saudaranya, tetangganya boleh sharing nggak? Biar kita interaksi juga ya. Ada yang berani? Yang mungkin punya pengalaman kena investasi bodong atau korban investasi bodong ada? Berarti belum pernah ada yang kena ya? Oh, Alhamdulillah ada tidak ini. ada mungkin Pak. Alhamdulillah. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Indrawan sepertinya mau bicara, Ada. Pak Indrawan. Aku Ya, kirim. Saya tidak sanggup membahas investasi bodong karena membuka luka lama dan sudah menjadi traumatis. oke. Tapi sudah ada pengalaman ya berarti Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Indrawan. Tentunya ini betul ya Bapak Ibu. Bagi sebagian orang kena investasi bodong ini merupakan hal yang traumatis begitu ya Pak Indrawan ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari hal-hal ini. Nah, pertanyaannya kenapa sih orang masih terkena investasi bodong? Yang disampaikan oleh Pak Mario mungkin adalah karena kurangnya dibekali literasi keuangan. Nah, yang ingin disampaikan oleh OJK adalah hal yang sebenarnya cukup simpel.
Bapak Ibu ketika akan menggunakan produk atau layanan jasa keuangan, Bapak Ibu cukup terapkan prinsip 2L. Apa itu 2L? Yaitu legal dan logis. Jadi kalau misalnya ada yang memberikan penawaran gitu ya, ayo investasi di saya gitu, jamin halal gitu ya, syariah. Nanti bagi hasil setiap harinya adalah misalnya 100.000 setiap hari gitu. Nah, Bapak Ibu jangan langsung termakan iming-iming seperti itu. Bapak Ibu harus terapkan prinsip 2L. Pertama adalah pastikan legalitasnya ya. Ini penawaran dari perusahaan apa? Legal, berizin atau tidak gitu ya. Yang kedua, pastikan kelogisannya atau masuk akal. Kenapa? Karena banyak skema-skema atau perusahaan-perusahaan itu yang berpura-pura menjadi perusahaan yang resmi atau legal. Padahal ketika misalnya kita ngecek gitu ya, ada tawaran, oh ternyata ini kurang logis. Nah, akhirnya kita cross check lagi tuh. Pas kita cek legalitas, ternyata tidak legal. Nah, makanya harus berhati-hati Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya sangat sederhana, terapkan prinsip 2L, legal dan logis. Dan dua-duanya harus terpenuhi. Sama yang seperti disampaikan, nah ini ya contohnya ya Bapak Ibu, cara kerja investasi bodong. Kita masukin 1 juta, minggu depan dapat 2 juta gitu ya. Kita masukin lagi 2 juta, minggu depannya dapat lagi total 4 juta. Terus seperti itu sampai pikiran kita merasa bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita bertaruh semua. Dan akhirnya apa? Ketika uang kita kita pertaruhkan semua, sampai bahkan meminjam uang ke bank, nah itu investasi bodongnya kabur gitu ya, pelakunya udah entah kemana. Itu yang sering terjadi dan bahkan terjadi kejadian di eh, Bapak Ibu ya. Jadi udah banyak kasusnya, harapannya informasi ini tidak disimpan oleh Bapak Ibu sendiri, tapi berikan juga ke orang lain gitu ya. Apalagi kalau orang lain udah ada yang bilang nih, aku dapat duit banyak gara-gara main investasi ini. Nah, itu harus diingatkan, apakah itu legal atau tidak. Sama yang disampaikan Pak Mario ini ya, eh, kerugian investasi bodong itu mencapai 139 triliun. Sudah bisa membangun rumah, rumah sakit, jalan, sudah bisa apalagi untuk membangun Gorontalo ini bisa sekali ya 139 triliun. Nah, yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, jika misalnya ada investasi bodong atau aktivitas keuangan ilegal, siapa sih yang menanganinya gitu ya? Kalau untuk yang legal atau yang resmi, ada kanal pengaduannya ke OJK langsung. Tapi kalau yang ilegal seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu kami Otoritas Jasa Keuangan beserta kementerian lembaga lainnya membentuk yang namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Jadi Satgas Pasti ini bertugas untuk apa namanya melakukan pencegahan tanpa izin di sektor keuangan. Jadi anggotanya juga ada banyak ya, OJK, BI, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Polisian, Kejaksaan, dan ini masih belum diupdate ya. Total sekarang ada 21 lembaga yang tergabung dalam Satgas Pasti. Nah, kenapa sih sampai banyak lembaga gitu? Bapak Ibu, terkait aktivitas keuangan ilegal itu eh, tidak hanya pinjol dan tidak hanya investasi bodong gitu. Mungkin yang pernah Bapak Ibu dengar sampai dengan ini ya, haji ilegal, apa ya namanya, umroh ilegal ya, tawaran-tawaran haji ilegal itu masih banyak sekali di masyarakat kita. Sehingga memang kita OJK tidak bisa berdiri sendiri untuk memberantas hal itu. Jadi memang harus peran kita bersama dan tentunya peran masyarakat untuk melaporkan. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kita sudah ada layanan. Kalau misalnya ketemu nih ada mencurigakan tawaran atau entitas itu bisa dilaporkan ke Satgas Pasti. Ini terus kalau misalnya kita mau itu legal atau ilegal bagaimana Pak Swadev? Mah Bapak Ibu bisa chat aja di WhatsApp. Sekarang kan sudah canggih ya, kita bisa WhatsApp di 081157157157. Jadi di chat aja Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu langsung ketik misalnya PT apa gitu ya, PT Investasi Syariah Emas gitu.
chat, sampaikan, nanti akan muncul jawabannya. Kalau tidak masuk ke database kita, mereka akan menyampaikan bahwa ini tidak terdaftar di misalnya datanya OJK. Tapi untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi petugas. Nanti Bapak Ibu bisa chat dengan sama petugasnya seperti itu. Karena banyak ya, saya pun juga ngeceknya langsung ke nomor ini karena memang sudah terpusat seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu aktivitas keuangan ilegal yang lain yang perlu sangat diwaspadai. Kenapa? Karena ini udah sangat dilarang ya sama lagi untuk agama Islam gitu. Judi sudah dilarang. Sekarang tambah lagi judi online. Udah judi online lagi ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa ini judi sangat meresahkan? Tadi kita lihat angka investasi bodong itu di angka 139 triliun. Sedangkan nilai transaksi judi online menurut PPATK ya, tahun 2023 itu di angka 327 triliun. Itu 3 kali lipat ya dari investasi bodong. Dan di 2024 menurun, ya mudah-mudahan di 2025 sudah sangat menurun. Kenapa ini angkanya besar sekali Bapak Ibu? eh, untuk kita judi online, kita tidak perlu nilai uang yang besar. Cukup dengan 50.000, 100.000 kita udah bisa main gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang beranggapan, oh namanya juga kita hanya main gitu. Tapi yang namanya main tidak memperhatikan unsur legalitas, bahkan tadi ya masyir gitu ya, suatu hal yang tidak pasti gitu. Nah itu kan tidak atau sangat bertentangan dengan prinsip syariah. Makanya kita harus perlu-perlu mewaspadai kegiatan judi online ini. Kenapa sih judi online ini bahaya, Bapak Ibu? Sudah pada baca berita ya, judi online banyak sekali orang-orang yang kecanduan judi online. Dari dia mulai kecanduan, dia akan mengalami kerugian keuangan ya, atau finansialnya akan hancur lah ya, karena uangnya sudah tidak ada karena kecanduan. Nah, apa akibatnya untuk judi online? Yang pertama, dampak kesehatan, orang bisa cepat stres gitu ya, menghancurkan karir, sampai dengan menghancurkan hubungan keluarga dan pertemanan. Karena apa? Karena tadi ya didasari kecanduan, butuh uang ya sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti ya kriminalitas, mencuri dan lainnya. Apa yang sudah kami lakukan, OJK bersama tadi ya Satgas Pasti dan sekarang sudah ada namanya Satgas Pemberantasan Judi Online, kita sudah memblokir kurang lebih 10.000 rekening ya sampai dengan November 2024. Dan ini terjadi ya karena ketika misalnya judi online, dalam isian data itu ada nomor rekening Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu harus hati-hati ya yang udah main judi online ataupun mau main itu hati-hati menggunakan data diri. Kenapa? Karena sekali tercatat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital itu akan rekeningnya akan diblokir gitu karena melakukan pelanggaran undang-undang ya karena udah bermain judi seperti itu. Upaya menghindari judi online sebenarnya sederhana Bapak Ibu ya, mencari hobi alternatif gitu, menggunakan produk yang lebih legal gitu, bicara dengan orang terpercaya bahkan sampai edukasi diri karena yang namanya edukasi itu tidak terbatas umur dan jenjang pendidikan gitu. Kayak informasi ini bisa kita dapatkan semuanya. Jadi, mari Bapak Ibu kita mengajak bersama-sama baik diri kita maupun keluarga kita agar terlindungi dari hal-hal keuangan yang ilegal seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin sedikit Bapak Ibu ya terkait dengan OJK Sulut Gomalut. Yang pertama terkait tadi kan udah disebut ya yang ilegal-ilegal gitu. Tapi siapa tahu ya mungkin Bapak Ibu ada kendala atau misalnya permasalahan terkait lembaga jasa keuangan yang legal atau resmi di bawah pengawasan OJK. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengadukannya melalui aplikasi portal perlindungan konsumen kami di kontak 157. Kalau misalnya ada permasalahan sama bank gitu ya, nggak selesai-selesai atau misalnya pengen menyampaikan informasi atau pertanyaan itu bisa lewat kontak 157 gitu ya. Jadi em, tadi biar kita nggak udah menghindari yang ilegal, tapi yang legal juga tetap kita jaga agar berjalan dengan baik lembaganya seperti itu. Nah, selanjutnya ini baru kita luncurkan di November tahun lalu, Bapak Ibu, terkait dengan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti-Scam Center.
Ini diinisiasi oleh Satgas beserta dengan industri jasa keuangan lainnya. Kita membuat suatu layanan pengaduan juga terkait dengan scam ya atau penipuan transaksi keuangan. Mungkin Bapak Ibu udah pernah ada yang kena gitu ya, salah transfer atau misalnya beli online tapi nggak datang barangnya. Bapak Ibu bisa banget untuk ke iic.ojk.go.id dengan catatan Bapak Ibu semakin cepat Bapak Ibu melapor semakin baik. Jadi di IIC ini sudah didirikan di salah satu gedung di Jakarta. Itu tidak hanya ada OJK, tapi semua perwakilan dari perbankan, bahkan e-commerce gitu ya, ada di satu lantai yang sama. Satu laporan masuk, semakin cepat laporan itu masuk, semakin cepat penindakan terhadap rekening kita maupun rekening penipu gitu ya. Jadi bisa lebih diselamatkan dananya. Jadi ini mungkin bisa sebagai informasi kalau misalnya tiba-tiba ada salah transfer atau apa, cepat-cepat untuk dilaporkan. Akhir itu ada Slik, mungkin Bapak Ibu yang mau apa namanya pingin hijrah gitu ya, mau menggunakan produk layanan keuangan yang syariah aja gitu. Tapi kan yang namanya hijrah, kita harus tahu nih hutang kita di lembaga konvensional ataupun misalnya kita punya pembiayaan syariah di mana aja kita harus tahu gitu ya. Misalnya kita udah komitmen buat bayar hutang. Nah, salah satunya Bapak Ibu bisa cek di sistem layanan informasi keuangan milik OJK atau mungkin dulu kita kenal dengan BI Checking ya. Bapak Ibu bisa akses secara gratis dan online melalui idepku.ojk.go.id. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya kesulitan itu bisa hubungi kami di Instagram kami maupun di kontak 157. Karena kebetulan belum ada kantor ya di Gorontalo. Seperti itu. Oke, ya demikian ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Jemi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Svadev atas pemaparannya di sesi kedua ini. Menarik sekali karena satu tadi bahwa maraknya aktivitas ilegal yang itu juga terjadi di Gorontalo dan ini menarik sekali karena ini butuh ya satu juga untuk eh, apa eh, literasi kita warga NU terkait bahaya pinjaman atau bahaya aktivitas keuangan ilegal. Nah, khususnya kegiatan terkait penghimpunan dana masyarakat dan penawaran investasi tanpa izin. Nah, ini saya kira penting. Terima kasih atas pemaparannya Pak Swadev. Yang berikut izin kami eh, meminta kesediaan pemateri terakhir. Ini ada Pak Surya Mahmud selaku Area Manajer Pintrako Sekuritas Gorontalo dan dia sudah hadir di sini dan beliau nanti akan memaparkan terkait investasi saham syariah kepada kita dan semoga ini bisa nanti akan bisa didengar dengan saksama. Semoga sesi terakhir ini juga bisa dapat memberikan informasi yang baik kepada kita. Nah, untuk itu Pak Surya izin kami silakan waktunya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Bisa kelihatan, Pak ya? Ya, Ya. kelihatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan PWNU, Ketua Panitia Tum Ciko Uno, Bapak Ibu dari unsur Otoritas Jasa Keuangan Sud Malut, Bapak Ibu juga dari tim Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara Gorontalo, Pak Mario, Mas Fadlan. Baik, saya langsung. Jadi di sesi ketiga ini
Saya akan bahas singkat saja karena tadi udah disampaikan panjang kali lebar oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK. Nah, perkenalkan saya Surya. Saat ini kapasitas saya sebagai area manager di Pintaco Sekuritas untuk wilayah timur regional 3 yaitu Sulawesi dan Maluku Utara. Ini saya sampaikan, karena tadi mungkin tidak secara gamblang untuk yang dibahas secara struktur. Jadi pasar modal itu ada legal standing-nya, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, Bapak Ibu. Jadi kalau saya masuk ke case yang ini, mana ya? Nah, kalau saya masuk ke case ini kalau kita lihat seperti yang sampaikan Pak Mario tadi, itu posisi banyak sekali yang terjadi kasus investasi online, dan yang terakhir mungkin paling dekat dan yang masih terngiang di di telinga atau kepalanya masyarakat Provinsi Gorontalo, yaitu efek family yang kalau saya bilang bukan forex, tetapi ini investasi berlandaskan titip duit ke oknum-oknum admin dengan dasar bahwa setiap bulan itu akan dapat fixed income kurang lebih 25 sampai 30% per bulan selama 1 tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini, ya memang pada dasarnya semua mengatasnamakan investasi. Nah, tapi saya mau sampaikan di slide awal ini bahwa investasi yang baik itu, investasi yang benar itu pertama punya payung hukum. Jadi Bapak Ibu kalau mau berinvestasi, itu yang Bapak Ibu tanya ke oknumnya adalah apakah investasi yang Anda tawarkan ini punya legal standing. Jadi legal standing itu bukan pada posisi Pak, sudah di kami aman nih, di kami punya perusahaan kami punya CEO, punya TDP, punya NPWP perusahaan, bukan. Nah, artinya kita bukan tanya itu ke Bapak. Kalau cuma kayak itu, tetangga kita buka warung kecil, dia punya SKU, surat keterangan usaha. Nah, yang kami tanyakan adalah payung hukum, di mana uang kami kalau kami simpan, itu dilindungi oleh negara. Itu. Nah, jadi harus ada payung hukumnya. Baru yang kedua adalah, yang Bapak Ibu tekankan, bisnis Anda ini, yang Anda mengatasnamakan investasi, kira-kira lembaga mana yang mengawasi? Nah, jadi investasi yang baik itu harus ada lembaga yang mengawasinya. Jadi kalau dibilang, tenang Pak, pokoknya di barang banyak polisi, di barang kami itu banyak petinggi A, B, C, bukan, kami nggak tanya itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung jawab kayak gitu, bukan, kami nggak tanya itu. Yang kami tanya adalah lembaga pengawas. Kalau dalam hal ini kan di pasar modal yang mengawasi adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa tanya. Nah, setelah tadi Bapak Ibu tanya siapa yang mengawasi, nah sekarang siapa yang mengatur mekanisme investasinya. Nah, kalau di pasar modal itu ada Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia yang kita kenal. Nah, jadi lembaga ini yang mengatur sistemnya. Gitu, sama dengan kalau di perbankan tuh ada Bank Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya ke saya, Pak So, kira-kira boleh nggak saya beli saham, nggak usah lewat Pintaco Sekuritas, langsung saja ke Bursa Efek Indonesia, bisa nggak kayak gitu? Nah, saya harus sampaikan itu tidak bisa. Nah, mengapa saya bilang tidak bisa? Karena kalau saya tanya balik ke Bapak, pernah nggak selama ini dari 0 tahun sampai dengan saat ini, Bapak Ibu pinjam kredit, buka rekening tabungan di Bank Indonesia? Tentu tidak. Tapi kalau dapat bantuan, mungkin dari Bank Indonesia ada. Tapi kalau pinjam duit, pinjam kredit, atau mungkin simpan duit, buka rekening tabungan langsung ke Bank Indonesia, itu nggak bisa. Karena Bank Indonesia tugasnya bukan itu. Gitu. Dia mengatur semua bank-bank yang di bawahnya, yang mungkin yang dia nggak bisa atur cuma satu bank, yaitu Bank Toib. Gitu. Nah, karena Bank Toib itu nggak pulang-pulang. Nah, singkat cerita,
Setelah itu Bapak Ibu bisa tanya yang melaksanakan investasi ini lembaga mana. Contoh kalau dalam pasar modal salah satu perusahaan perantara itu yaitu Pintako Sekuritas. Nah, jadi yang berizin OJK dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi investasi yang baik itu menurut hemat saya, kalau tadi dari sisi OJK itu memperkenalkan Bapak Ibu dengan dua kata yaitu legal dan logis. Nah, kalau hemat saya ada 4 hal yang mungkin Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama legal standing-nya, yang kedua lembaga pengawasnya, yang ketiga lembaga regulatornya, dan yang keempat adalah lembaga pelaksananya. Nah, jadi ini harus saling terpisah dan saling terpisah tapi saling berkaitan. Jadi kalau ada yang oknum yang bisnis investasi ke Bapak Ibu terus dia sapi, dia roda, dia joki, nah menurut saya itu kita mungkin kasih uang bento saja suruh dia pulang begitu. Soalnya kalau kita kasih duit, kasihan duit sekarang nyari duit susah, kurang lebih seperti itu. Nah, fokus pemerintah saat ini Bapak Ibu Sri Mulyani dorong investasi saham itu sampai di desa. Jadi sampai di Powato, di pondoknya Gus Anik itu harus sampai sampai terkait dengan investasi pasar modal. Jangan jangan hanya investasi bodong yang sampai di desa, investasi yang legal dan logis juga itu harus sampai di desa. Yang kedua, yang selanjutnya di awal tahun itu di pembukaan perdagangan efek tahun 2025, tepatnya di tanggal 3 Januari 2025, itu Ibu Sri Mulyani memberikan speak up pada saat pembukaan wacana untuk kurikulum pasar modal itu bisa masuk SD. Jadi mungkin saat ini sementara ditimbang-timbang oleh Menteri Pendidikan, mudah-mudahan pasar modal itu diajarkan sejak dini. Gitu. Jadi kalau pemerintah meminta pasar modal itu diajarkan sejak dini, nah kita yang tua-tua ini mau harus berputar-putar dengan yang namanya investasi bodong. Nah, ini mungkin dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, jadi di pasar modal itu kita punya aplikasi namanya Profit. Jadi ada syariahnya. Jadi ya, ada syariahnya. Jadi kalau di bank itu syariahnya udah terpisah, bukan tapi lebih fokus pada lembaga dan bank konvensional, sedangkan kalau di pasar modal itu syariah itu masih dalam bentuk produk, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi produknya ini misal ini tampilannya Bapak Ibu bisa cek harga saham di satu aplikasi. Nah, setelah itu pasar modal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sadep, yang dalam artian sudah ada fatwa halal dari MUI, dan artinya di sini ada fatwa nomor 80 dari DSN MUI tahun 2011, dan pasar modal itu yang khususnya syariah dimulai sejak tahun 2014. Nah, ini perbedaannya kita transaksi saham menggunakan reguler dengan yang syariah. Kalau reguler itu kita punya fasilitas trading limit. Jadi kalau ada di Bapak Ibu yang mungkin sudah jadi investor yang tidak menggunakan syariah, itu mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada deposit misal 100 juta, maka Bapak Ibu itu ada fasilitas bisa transaksi 200 juta karena ada limit 1:1 dan itu sesuai aturan gitu. Nah, sedangkan kalau di syariah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi
sistemnya cash basic. Jadi kita beli saham hanya bisa menggunakan modalnya kita, cashnya kita. Jadi contohnya kayak gini. Misal Bapak Ibu mau mau beli saham. Nah, tiba-tiba uang Bapak Ibu anggaplah cuma 1 juta atau hanya mampu mungkin beli 8 lot. Tiba-tiba Bapak Ibu paksa untuk beli 10 lot. Nah, otomatis sistem akan menolaknya dan dia akan kasih notifikasi seperti ini. Ditolak karena terindikasi riba, sampai dia kasih ayat di bawah, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Nah, jadi kalau di profit syariah tuh, kalau kita membeli equity, kita membeli saham melebihi dari modalnya kita, dia akan menolak secara otomatis dan keluar ayat. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa Pak, walaupun saya hanya mau pakai limit misalnya 100.000, nggak bisa. Ya, menolaknya secara otomatis. Nah, ini contoh kalau dia mau short sale, jadi muncul hadis, janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Jadi contoh, kita nggak ada saham BSI, tiba-tiba Bapak Ibu mau jual saham BSI padahal nggak ada di kita. Nah, dia muncul hadis juga, kurang lebih seperti itu. Baik di aplikasi desktop, di laptop atau di PC, dan di di anywhere, di handphone itu sama, tetap keluar notifikasi dalam bentuk ayat. Nah, setelah itu kalau di regular itu tidak ada filtering isi. Kalau di profit syariah itu ada filters. Jadi setiap bulan itu ada indeks saham syariah Indonesia. Jadi indeks ini masuk dalam daftar efek syariah yang setiap 6 bulan itu di screening, kira-kira mana yang tetap atau mungkin yang di luar itu dimasukin. Jadi dari total kurang lebih 900 saham yang perusahaan yang listing di pasar modal, itu kurang lebih hanya 500-an yang masuk kategori daftar efek syariah atau indeks saham syariah Indonesia. Jadi tidak semua perusahaan yang listing di pasar modal itu dianggap syariah. Misal contoh kayak Bank BNI. Bank BNI itu tidak masuk dalam kategori syariah karena itu bank konvensional. Nah, tapi kalau tadi kayak yang ditunjukin sama Pak Mario, BSI itu masuk karena memang pada dasarnya itu lembaga perbankan syariah. Nah, filtering isi itu yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah dan tercatat di BEI. Contoh yang disampaikan oleh Pak Sadek tadi, bahwa dia menjalankan usaha, menjalankan kegiatan itu tidak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh kayak perusahaan Bir Bintang. Nah, Bir Bintang juga itu kan sebenarnya waktu zamannya Pak Anies jadi gubernur di Jakarta sempat ada perdebatan kan, mau ditutup atau tidak kan, kayak gitu. Nah sama kayak posisi di filtering isi juga itu, walaupun itu posisi perusahaannya laba bagus, tapi kalau kegiatan usahanya tidak masuk dalam prinsip syariah itu nggak bisa dikategorikan masuk dalam daftar efek syariah. Yang kedua, riba, rasio utang berbasis bunga dibandingkan total aset maksimal 45%. Dan yang ketiga adalah rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan maksimal 10%. Nah, ini maksudnya waktu saya kegiatan dengan MUI Provinsi Gorontalo ini 10% ini ada yang bertanya, Pak, bukannya bunga itu tetap posisi, kan ada pendapatan non halal itu tetap ada kan di perusahaan, karena kalau perusahaan simpan duit di bank pasti kan konsekuensinya dia dapat bunga. Nah, pendapatan bunga itu biasa, pendapatan bunga itu pokoknya pendapatan yang di luar
jual beli dagang dan lain-lain, itu tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan. Jadi kalau total pendapatannya 100 juta, maka pendapatan non halalnya itu tidak boleh di atas 10 juta, kurang lebih seperti itu. Jadi itu prinsip. Kemarin saya sempat diskusi dengan Gus Anik, yaitu fungsi dari DSN itu tidak langsung menghakimi. Jadi banyak timbang-timbang tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, misal pada sisi ini apa namanya? Nah, saya mau beli saham, ini aplikasi syariah, saya mau beli BRI. Nah, dia otomatis akan menolak saham yang Anda masukkan bukan termasuk dalam indeks saham syariah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi muncul lagi notifikasi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau paksa beli BCA, BNI menggunakan aplikasi syariah, itu akan ditolak secara otomatis. Nah, user ID ada satu. Kalau di syariah dapat dua, dapat yang reguler, dapat yang syariah. Gunanya dari reguler itu yang masuk dalam kategori syariah, tiba-tiba 6 bulan kemudian dia dikeluarkan dari daftar efek syariah. Jadi dia dikeluarkan, otomatis akan keluar dari sistemnya syariah, dan Bapak Ibu nanti bisa login yang reguler itu untuk dijual. Kurang lebih seperti itu. Ini nanti perkembangan saja. Ini hasil investasi saham Bapak Ibu. Contoh Walking Home itu hampir setiap tahun, bukan hampir ya, setiap tahun beliau dapat dividen itu kurang lebih ratusan M. Sandiaga Uno di tahun 2018 itu pada saat pertama kali mungkin dia lapor di PPATK, itu posisi harga kekayaannya kurang lebih 90% di bursa saham. Deddy Corbuzier juga itu pada saat dia dapat COVID, dia notif bahwa dia sudah simpan tabungan pendidikan hingga saham untuk anaknya namanya Aska. Kurang lebih seperti itu. Ini beberapa kegiatan calon investor yang kami buat. Ini banyak. Ini roadshow seminar pasar modal syariah dengan waktu itu Ketua MUI Pak Abdurrahman Bahmid kalau nggak salah. Ini di Batalion dengan ibu-ibu, dengan emak-emak yang di Bayangkari, gitu. Pak Ade mantan Kapolres kota, Pak Kapolda, Pak Puji, ini dengan teman-teman komunitas tambang, ini di Kodim Kota Gorontalo kalau nggak salah, ini di Polda lagi, ini saya dipanggil di Polda waktu itu, bersama-sama dengan OJK juga, pasca kegiatan ini FX Family. Jadi setelah FX Family collapse, tiba-tiba Kapolda minta nah kita berkoordinasi dengan Kapolda waktu itu, dan waktu itu bersama-sama dengan OJK Suhut Gomaut juga kami diundang untuk memberikan pemahaman dan mungkin lebih tepatnya literasi kepada penyidik. Jadi semua yang ada duduk di depan yang di slide ini semua ini penyidik. Jadi ada penyidik, ada dari reskrim. Nah, jadi Kapolda waktu itu minta bahwa kasat-kasatnya, jadi diminta bahwa anggota polisi, apalagi masuk dalam kategori pejabat, itu harus paham mana investasi yang legal dan investasi ilegal, kayak gitu. Nah, karena kalaupun saya tanya di ruangan ini waktu itu siapa yang jadi korban FX Family, nggak ada yang ngaku. Padahal tahu paling banyak adalah oknum kepolisian yang banyak yang kena, kurang lebih seperti itu. Selamat sore, saya Kolonel Infanteri Farouk Pakar dari Kodam 13 Merdeka. Saya sudah belum 1 bulan mengikuti berkat bimbingan dari mentor Pak Surya untuk
kurun waktu 1 minggu ini saya coba dengan sistemnya Pak Surya, saya sudah mendapatkan profit di atas 4 juta. Alhamdulillah, rezekinya berkat bimbingan Pak Surya. Terima kasih Pak Surya. Sama-sama Pak. Ini Ketua Dewan Pembina BPD HIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Siko Uno, Ketua BPD HIP Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pintrako Sekuritas, khususnya Pintrako Sekuritas Cabang Gorontalo di bawah kepemimpinan Pak Surya Saputra. Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kurang dari 1 bulan saya mengikuti pendampingan, bimbingan dari beliau. Alhamdulillah saya bisa mencapai market dengan keuntungan sebesar kurang lebih 24-25%. Terima kasih Pak Surya, terima kasih Pintrako Sekuritas. Semoga makin jaya, semoga makin memberikan dampak yang positif bagi ekonomi yang berada di Gorontalo khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya dan ini hanya salah dua dari anggota yang saya bimbing, dan Kapolda Gorontalo ada, Pangdam 13 Merdeka ada bersama istri, dan Rem 133 juga ada, Kasrem juga ada, jadi banyak. Nah, ini hanya salah dua. Nah, kenapa saya tahu? Karena kalau yang Rem 142 Mamuju ini udah ada izin. Kalau yang testimoni yang kedua ini, karena beliau selain Ketua Dewan Pembina BPD HIP Gorontalo, beliau juga Ketua Panitia nih. Posisi untuk kegiatan kita Pekan Ekonomi Syariah. Nah, di yang ketiga ini, yang Bapak Ibu lihat, alhamdulillah bahwa dari kesabaran ini Yon 173 Gorontalo. Jadi batalion 173. 173 ya. Iya, batalion ini dan Yon, jadi beliau profit kurang lebih 13,5 juta. Nah, pada saat itu saya nggak tanya, beliau sampaikan bahwa total keuntungan beliau itu 54 juta kurang lebih. Saya lupa apakah 54 juta ini 1 bulan atau 1 minggu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada Pati perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal, kurang lebih 2 bintang ya. Nah, beliau saham BTN itu profit kurang lebih 33.800.000, dan beliau beli saham Bank Danamon kurang lebih profit 3.099.000, dan masih banyak lagi Bapak Ibu, banyak lagi. Nah, saya mau sampaikan di saham itu, Bapak Ibu dalam berinvestasi saham, Bapak Ibu tidak ada kontrak dengan kita, tidak ada kontrak dengan NU, tidak ada kontrak dengan Bursa Efek Indonesia, tidak ada kontrak dengan saya secara pribadi dan lain-lain, tidak ada. Semua contoh, anggaplah awal Januari Bapak Ibu beli saham Aneka Tambang di 1.390. Kurang lebih di bulan Juni harga sahamnya itu naik ke 3.660. Sudah profit dalam 6 bulan kurang lebih 163%. Gitu. Kalau Bapak Ibu nabung deposito mungkin dapat 5%, 6% 1 tahun ya. Nah, ini beli saham Antam kurang lebih 6 bulan udah profit kurang lebih 163%. Begitu juga ini saham Bank BRI. Nah, karena ini syariah saya nggak bahas. Ini saya juga dapat dividen kemarin bulan Februari dari Bank BRI kurang lebih 27 juta. Jadi saya edukasi, bukan hanya edukasi, tapi saya juga menyampaikan bahwa saya juga sebagai pelaku di pasar. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini penghargaan Pintrako Sekuritas beberapa kali dapat rekor muri. Buka akun nanti lewat Mas Giman, nanti Mas Giman akan bantu. Yang jelas gampang, semua serba online, jadi full online. Nah, jadi orang itu pasti akan tanya, Pak Sol, di pasar modal itu ada risiko nggak? Nah, sekarang kalau misalnya saya bilang ada 2 opsi. Yang pertama, ada orang yang mengatakan bahwa ketika ketemu dengan risiko kita harus menghindari risiko. Anggaplah saya mau sekolah,
Anggaplah saya mau sekolah, tiba-tiba ternyata di dalam sekolah itu ada preman. Kalau saya mau menghindari risiko bahwa saya takut preman, maka ke depan jangka panjang itu saya nggak ini. Jangan lupa royalti. Iya. Nah, jangan lupa ini apa namanya? Kalau saya menghindari risiko, ke depan saya bakal punya risiko yang lebih besar. Yang kedua itu, nah ini saya bilang tadi, opsi yang pertama ada yang menghindari, yang ketiga ini kendalikan. Nah ini kendalikan risiko. Nah kendalikan itu, contoh misal saya mau sekolah, ada preman, saya upgrade skill, dan ke depan saya punya peluang. Nah misal kalau saya tanya, Gus Anik pilih yang mana? Nah, saya nggak tahu Gus Anik masih standby atau ini, nggak, atau Pak Rahmat mungkin, kira-kira mau pilih yang mana, antara Wulan Guritno atau Nikita Willy. Yang jelas, yang kita pilih adalah yang paling kita tahu. Contoh, kalau saya tanya dari 4 perusahaan ini, Bapak Ibu pilih yang mana, paling banyak itu yang pilih adalah Telkomsel, karena Telkomsel ini adalah anak perusahaan Telkom yang paling banyak orang pakai dan paling tahu. Nah, saya singkat-singkat saja, 100.000 itu sudah bisa investasi saham syariah. Yang pertama itu saham SMLA atau Summarecon, saham yang bergerak, perusahaan yang bergerak di bidang properti. Yang tadi kalau nggak salah Gus Anik tadi jual di harga Rp464, gitu. Nah kalau nggak salah ya, tadi Gus Anik sempat tanya, boleh nggak jual di 466? Saya bilang, jual aja Gus di 464. Jadi Summarecon ini juga salah satu saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Harga saat ini itu Rp460 per lembar saham. Nah, yang kedua, Bumi Resources Mineral, yang kebetulan perusahaannya ada di Gorontalo, yaitu ini apa yang kita kenal dengan GM, Gorontalo Mineral. Yang tepatnya ada di Bone Bolango. Harga sahamnya itu Rp444 per lembar saham. Juga masuk syariah. Alfamidi, yang mungkin Bapak Ibu di Gorontalo udah tahu karena sudah ada gelainya, jadi lengkap sudah di Gorontalo, ada Alfamart, ada Indomaret, dan ada Alfamidi. Yang paling terakhir itu saham syariah, yaitu Sidomuncul. Orang pintar minum tolak angin, ya kalau mau pintar, mau tumbuh, ya beli sahamnya Sidomuncul, gitu, Rp520 per lembar saham. Jadi dengan uang 100.000 itu, misal kalau Bapak Ibu beli SMLA atau BLMS, itu kurang lebih dapat 200 lembar saham. Kalau yang Nah, mengapa harus investasi saham? Karena investasi saham itu mudah, terjangkau, dan menguntungkan asal tahu caranya. Nah, apakah saham itu naik terus? Tentu tidak. Misal saya kasih contoh, kemarin Gus Anik itu beli saham SMA harga 442 kalau nggak salah. Sudah naik hampir 1%. Saya bilang, Gus, udah naik kurang lebih 0,4 atau 0,9. Gus Anik bilang mau simpan aja dulu. Ya ini apa? Siapa tahu naiknya. Jadi itu. Setelah itu pasca beliau beli itu turun. Kurang lebih turun minus 1%-an kalau nggak salah. Tapi beliau santai, dan tadi alhamdulillah pada saat sesi 1 naik kurang lebih 5%. Nah, jadi itu yang namanya saham itu pasti naik dan turun. Tapi maunya kita adalah naik terus. Nah, sederhananya adalah ketika turun beli, jual naik. Turun beli, jual. Misal contoh ini salah satu saham BLI yang kalau kita beli, jual beli, ya sama. Mungkin itu dari saya. Yang terakhir, masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan, karena yang tidak punya tangan pun punya masa depan. Gitu. Nah, jadi mungkin ini motivasi untuk kita, dan ini kalau nggak salah ini Warren Buffett masuk top 10 orang terkaya di dunia mungkin. Beliau mengatakan jika
tidak menemukan cara cara mendapatkan uang pada saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai mati. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Ini IG kami, IG Pindrako Sekuritas. Alamat kantor kami di samping BJP depan Mall Gorontalo. Ini nomor WA saya dan nomor telepon kantor. Mungkin dari saya itu Pak Jem. Sebenarnya ada sesi untuk materi pembukaan rekening, tapi saya kembalikan dulu ke Pak Jem, apakah mau tanya jawab atau pembukaan rekening. Soalnya Mas Giman sudah standby, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Surya atas pemaparannya. Saya kira ini juga penting sekali ya, karena ini bicara soal investasi lagi-lagi, karena bagaimana tadi Pak Surya juga sudah kasih tips ke kita bagaimana investasi yang baik itu adalah bagaimana atau melihat lembaga mana yang mengawasi. Itu saya kira kata kunci yang paling tepat di sesi materi ini. Nah, selanjutnya mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ke tiga narasumber, mungkin kami silakan atau kita langsung pada eh, apa praktik eh, apa aktivasi akun. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin nanti berminat aktivasi akun untuk pasar saham, ingin berinvestasi, silakan. Atau seperti apa, Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke sesi praktik aktivasi akun? Pak Ones mungkin ada? Kita langsung saja ya. Pak Sadang mungkin ada? Oke, baik. Kita langsung saja ya. Pak Ciko, kita langsung saja. Oke, baik. Mungkin Pak Surya bisa memandu ya aktivasi akun. Nah, Pak Jem, untuk yang akan mandu, saya persilakan Mas Sugiman. Oh, Pak Sugiman. Oke, siap. Iya. Pak Sugiman, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang tertarik untuk berinvestasi saham, sini akan saya coba pandu untuk pembukaan akun sahamnya. Nah, sebagai catatan juga, Bapak Ibu yang membuka akun ya pada hari ini, pada kegiatan kita pada sore hari ini, insya Allah akan mendapatkan bonus top up atau bonus deposit awal sebesar 25.000 ya. Dana ini bisa digunakan untuk membeli saham ataupun digunakan pribadi juga boleh. Nah, baik, ini akan saya coba berbagi layar. Mas Giman mungkin kasih notifikasi bahwa depo kami prioritaskan untuk semua warga NU yang ada di Provinsi Gorontalo sampai bulan Oktober. Kurang lebih seperti itu. Iya. Buat Bapak Ibu yang ya, jadi buat Bapak Ibu yang membuka akun, kami kasih dari Pintrako Sekuritas, kami memberikan kesempatan bahwa deposit ini atau bonus deposit ini akan dibuka sampai akhir Oktober. Nah, baik. Namun untuk syarat untuk mendapatkan deposit ada poin-poin yang harus Bapak Ibu isi ketika nanti akan melakukan registrasi. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu selesai melakukan registrasi juga dan akunnya sudah jadi, itu akan kami masukkan ke dalam grup investor ya, khusus investor NU ya. Jadi Bapak Ibu bisa sharing, bisa tanya-tanya di situ, bisa tanya-tanya saham ya. Saham apa saja yang sangat berpotensi hari ini, minggu ini atau tahun ini. Nah, itu bisa ditanyakan.
Tapi sebelumnya akunnya harus aktif dulu. Nah, Bapak Ibu, ini akan saya kasih panduannya. Yang pertama, Bapak Ibu wajib mendownload aplikasi dari Pintrako Sekuritas. Nama aplikasinya adalah Profits Anywhere. Nah, mungkin Bapak Ibu yang menggunakan Android bisa cek di Play Store. Bapak Ibu yang menggunakan app iOS ya atau Apple itu bisa menggunakan App Store ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sudah download aplikasinya, langsung dibuka saja dan klik daftar. Ya, langsung klik daftar. Bapak Ibu akan dimintakan untuk mengisi email. Email ini wajib ya karena nanti akan dimintakan kode OTP ya. OTP yang akan masuk di email. Nah, ini kolom yang akan dimintakan kode OTP. Ya, setelah Bapak Ibu memasukkan kode OTP, setelah itu jangan langsung login ya, tapi klik lewati. Karena kalau kita klik login, kita masih belum punya akunnya, jadi harus klik lewati. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik mulai. Nah, untuk data-data yang diperlukan hanya KTP saja, ya, KTP, kemudian NPWP kalau ada, kemudian tanda tangan di layar handphone, atau juga menggunakan kertas putih biar lebih cocok tanda tangannya. Nah, setelah itu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk di gambar yang ketiga, itu bisa langsung klik mulai saja. Langsung klik mulai, nanti akan diminta untuk mengisi kode ID. Nah, ini penting ya, Bu ya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus nanti ya, bonus deposit nanti ketika memasukkan kode ID 3518 ya. Kode ini adalah kode kegiatan Pekan Ekonomi Syariah. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan registrasi ya, saya akan memantau registrasi dari Bapak Ibu dan bisa menyalurkan depositnya melalui kode Pekan Ekonomi Syariah ini. Ya, jadi mohon untuk disimpan kodenya atau di screenshot juga boleh. Jadi ketika mau daftar wajib menggunakan kode ini. Kode 518. Nah, untuk pengisiannya diisi pada kolom kode ID atau kode kegiatan ya. Untuk kode referral itu kosongkan saja ya Bapak Ibu ya. Kode referral itu dikosongkan saja. Kode ID diisi 3518, kemudian klik lanjut. Nah, bagian bawah itu ada referensi bahwa ini kegiatan Pekan Ekonomi Syariah. Kemudian tipe akun bisa pilih tipe akun syariah ya Bapak ya. Kemudian setelah memilih tipe akun, Bapak Ibu akan diminta untuk mengambil foto KTP ya. Jadi hanya foto KTP saja. Tidak perlu sambil memegang KTP-nya, tapi hanya KTP-nya saja yang difoto. Ya. Untuk foto KTP itu harus terlihat jelas, jangan sampai ada pantulan cahaya dari lampu dari atas. Jadi kadangkala ketika difoto itu KTP-nya namanya tidak terlihat karena terhalang oleh lampu atau cahaya yang lain. Jadi pastikan terlihat jelas nama, nomor NIK-nya diusahakan terlihat jelas. Kemudian setelah pengambilan foto KTP, Bapak Ibu akan diminta untuk foto selfie. Ya, foto selfie. Nah, ini untuk foto selfie buat Bapak Ibu yang menggunakan kacamata, topi ya, kacamata dan topi atau perhiasan yang menghalangi wajah, itu dapat dilepaskan dulu ya sebelum mengambil foto selfie. Jadi seperti kacamata, kemudian mungkin pakai masker, nah itu dilepas dulu. Ambil foto selfie. Nah, setelah pengambilan foto selfie, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data diri. Ya, mengisi data diri. Nah, paling penting ini nama sesuai KTP, kemudian nomor sesuai KTP itu adalah NIK ya. NIK Bapak Ibu. Kemudian nomor NPWP, ini kalau misalnya Bapak Ibu belum ada NPWP, dikosongkan saja untuk nomor NPWP-nya. Kemudian nama ibu kandung. Setelah itu tempat lahir. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, untuk tempat lahir itu diisi dengan nama kotanya. Ya, contohnya lahirnya di Pohuwato. Ya, contoh lahir di Pohuwato, isinya
tempat lahir itu Gorontalo, ya. Diketik saja Gorontalo. Kemudian diisi tanggal lahir. Kemudian setelah itu akan diminta untuk mengisi informasi perkawinan, kerjaan Bapak Ibu sebagai apa, kemudian rekening pribadi. Nah, rekening pribadi ini bisa bebas menggunakan rekening apa saja ya Bapak Ibu ya. Rekening bank apa saja, BCA, BRI, bank online juga, online pun bisa ya. Yang penting atas nama Bapak Ibu sendiri, atas nama pribadi, bukan atas nama orang lain ya. Nah, kemudian setelah pengisian rekening pribadi, lanjut akan mengisi data penghasilan. Nah, diisi saja sesuai dengan pendapatan dari Bapak Ibu. Kemudian ini untuk mungkin untuk pelajar ya, untuk mahasiswa, untuk ibu rumah tangga, pasti akan diminta untuk mengisi referensi perorangan. Ya, referensi perorangan itu bisa diisi kalau ibu rumah tangga bisa suami ya, bisa suami. Kalau mungkin kalau ada yang mahasiswa itu bisa diisi data orang tua. Nah, pada bagian pengambilan foto tanda tangan, ya, foto tanda tangan ini wajib dibuat secara manual, ya. Jangan mengambil foto tanda tangan yang sudah ada. Mereka mengambil foto tanda tangan yang ada di KTP, ya, padahal itu tidak bisa. Jadi untuk foto tanda tangan itu wajib dibuat secara manual. Nah, di aplikasi itu sudah disediakan layar untuk mengambil tanda tangan. Jadi sudah bisa langsung tanda tangan di dalam layar. Ya, sudah bisa tanda tangan di dalam layar. Kemudian atau biar agar lebih bagus tanda tangannya, itu bisa dibuat di kertas putih ya, selembaran kertas putih, tanda tangan kemudian diambil foto ya, agar mungkin tanda tangannya lebih sesuai dengan KTP ya. Untuk tanda tangan itu wajib sama dengan yang ada di KTP. Walaupun yang di KTP itu ternyata salah garis atau pada saat pengambilan tanda tangan di Dukcapil itu salah garis, tetap harus mengikuti ya. Jadi tidak bisa membuat tanda tangan yang baru. Nah, setelah itu, setelah pengambilan tanda tangan, Bapak Ibu akan diminta untuk mengambil video ya, mengambil video dengan mengucapkan kata-kata, "Hai, saya," sebutkan nama Bapak Ibu. Kemudian saya mau investasi saham di Profit. Contohnya menggunakan nama saya. "Hai, saya Sugiman, saya mau investasi saham di Profit." Seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk mencentang semua syarat dan ketentuan. Kalau misalnya mau dibaca dulu boleh, setelah itu dicentang. Nah, setelah proses centang selesai, Bapak Ibu akan diminta untuk upload semua data-data yang tadi. Nah, proses terakhir adalah Bapak Ibu akan menemukan menu dengan tulisan mulai investasi. Ya, setelah itu, setelah Bapak Ibu mengklik mulai investasi, otomatis masuk di email Bapak Ibu yaitu username dan password ya, username, password dan PIN trading. Ya, username dan password itu bisa langsung digunakan untuk login ke dalam aplikasi untuk akses awalnya. Bapak Ibu sudah bisa mengecek harga saham, informasi perusahaan, itu sudah bisa dicek di dalam aplikasi menggunakan dan password yang ada di email. Maka dari itu penting buat Bapak Ibu ketika memasukkan email di awal itu wajib harus sesuai ya emailnya. Jadi tidak ada salah ketik nanti email username dan password tidak akan masuk. Ya, jadi pastikan email yang dimasukkan di awal tadi itu sudah sesuai. Nah, mungkin untuk pengaktifan akun itu memerlukan waktu jadi Bapak Ibu, jadi harus menunggu mungkin sekitar 1-2 hari sampai akunnya aktif ya. Ini hanya akses awal sambil menunggu akunnya benar-benar aktif. Nah, kemudian sebagai catatan juga buat Bapak Ibu yang berhasil melakukan registrasi sampai akunnya bisa dipakai untuk transaksi, itu akan kami masukkan ke dalam grup khusus investor dari NU. Ya, Bapak Ibu di situ isi dari grup itu kami selalu sharing terkait saham-saham. Bapak Ibu mau diskusi juga boleh, itu bebas ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu terakhir dari saya. Ini nomor saya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin dipandu secara pribadi ya, secara personal untuk membuka akun. Ini ada nomor saya di 0822 9148 1597.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Sugiman atas tutorialnya aktivasi akun bagi peserta dan warga NU yang sudah mungkin dengan cermat menangkap dengan baik bagaimana membuat akun eh, khusus. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin kami silakan. Gus, mungkin ada tambahan Gus? Ya, sebentar, sebentar. Oh, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Mario, Bang Surya dengan Bang Sugiman, juga dari Bang Spadev dari OJK atas materi-materinya. Yang kedua, saya protes ini ke Bang Sugiman. Kok saya pas buka akun nggak dapat deposit itu gimana itu? Kayak yang lainnya ditawari, tapi saya nggak ditawari nih. Jadi itu nanti silakan dijawab lewat japri saya. Yang kedua, menurut saya agar lebih leluasa, nanti teman-teman diarahkan untuk buka nama akun reguler saja, Bang Surya dan Bang Sugiman. Tetapi nanti diarahkan untuk membeli saham-saham syariah ketika acara nanti. Tapi agar teman ini lebih leluasa, bisa menggunakan akun reguler saja. Apalagi kalau di NU itu halal di NU itu jauh lebih lentur dibandingkan halal fatwa di NMUI. Jadi yang difatwa haram oleh DSN MUI itu menurut NU belum tentu haram. Iya, Ya. iya, iya. Misalkan kalau kita mengikuti fatwa DSN MUI, bunga bank itu haram. Tapi kalau di fatwa NU, bunga bank itu hukumnya ada 3. Bisa halal, bisa haram, bisa syubhat. Jadi kalau bagi sahabat Sadam Salihi ini cukup pilih yang halal, nggak apa-apa. Jadi itu. Nah, yang selanjutnya Pak Mario, Bung Surya dan yang lain, mungkin nanti setelah acara ini kita entah itu besok atau kapan kita perlu evaluasi lewat Zoom saja. Nah, karena ternyata banyak kendala, banyak yang WA ke saya itu sudah ngelik Zoom nggak masuk, banyak sekali yang WA. Nah, jadi kendala warga NU itu sebagian besar warga NU itu gaptek. Nah, sebagian warga NU itu gaptek. Nah, jadi nanti sepertinya perlu sekali-kali kita Bang Surya dengan Bang Sugiman mungkin sekali-kali kita buat offline, tapi nanti Pak Mario tetap lewat online. Jadi kita buat hybrid. Jadi yang ada di Gorontalo offline. Nah, kalau seperti itu saya rasa nanti bisa lebih efektif. Misalkan kita bisa kumpulkan di setiap pesantren atau setiap lokus, Bang Surya kan, di setiap lokus itu nanti dipusatkan di mana, berapa puluh orang atau berapa ratus orang. Saya rasa nanti dengan cara seperti itu menurut saya malah justru akan lebih efektif karena keterbatasan warga NU yang gaptek itu bisa kita atasi nanti. Jadi nanti Bang Surya dan Bang Sugiman bisa memberikan materi secara offline, OJK dari pihak Bang Spadev dan dari Pak Mario bisa memberikan materi secara online. Nah, nanti begitu. Dan yang paling penting, tolong jangan lupa tadi keluhan saya tolong nanti dijawab. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ya, tadi ada masukan Gus. Kalau bisa testimoni yang pencapaian tadi Gus. Ya, oke baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya di sesi pertama ini dan kami berharap pertemuan ini tidak hanya kali ini dan kita telah mengagendakan pertemuan selanjutnya itu setiap minggu di hari Rabu
Dan mungkin Bapak Ibu yang ingin apa ingin tahu lagi soal literasi pasar saham syariah juga bisa di sesi-sesi berikutnya. Dan barangkali juga Bapak Ibu bisa mengajak yang lain untuk bergabung nanti di jadwal berikutnya, karena kita juga akan membuatnya lebih sesimpel mungkin agar masyarakat dan warga NU bisa lebih eh, apa utuh lagi hadir di setiap atau di sesi kedua nanti. Nah, mungkin sebelum kita tutup pertemuan atau diskusi kita di sore hari ini, mungkin ada pertanyaan atau masukan, atau mungkin ada pernyataan seperti itu. Kami masih berikan kesempatan di ketinggalan tadi, atau mungkin ada yang ketinggalan. Ya, yang untuk tutorial tadi yang disampaikan Pak Sugiman, untuk yang mungkin ada yang ingin memperjelas juga silakan, atau bertanya soal yang lain yang berkaitan dengan tiga materi tadi. Silakan Pak Sadam. Pak Sadam mungkin bisa bertanya. Sadam? Aman, aman, aman. Aman, Oh, aman ya. senior, aman. Aman. Jadi sudah paham tadi aktivasi akun ya. Siap. Alhamdulillah. Baik. Eh, baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan kami mengucapkan sekali lagi atas kesediaan Bapak Surya, Bapak Mario Irot yang sudah memberikan materi, dan termasuk juga Pak Sadef dari OJK, dan terakhir dari Pak Sugiman tadi sudah memberikan tools kepada kita terkait aktivasi akun. Nah, saya kira itu saja. The price dari OJK, Ya, the price dari OJK dulu. Yang mau follow dulu. Jam. Oke, Sadam, terima Pak. kasih. Ini boleh di saya lanjut. oh ya, siap Mau siap. pengu- Baik baik. mau pengumuman sedikit ya, berarti ya followers tercepat. Mohon izin Pak Jemi. Ya ya, Ada yang silakan. ngingetin soalnya. Terima kasih ya Pak udah ngingetin. Kita lihat dulu ya. Kita tanya ke. Oke, sudah ada ini em, yang follower tercepat. Sama Misbahul_muslimin. Ada Bagus. Hadir Misbahul Mas, underscore. hadir Mas, Orang dalam hadir itu, Mas. orang dalam. Oh Betul, ada, betul. siap. Oke, Ordal, sudah ya. ordal. Berarti satu orang tercepat. Nanti nanti tolong DM ya Pak Misbahul Muslimin ya. DM alamat rumah yang lengkap. Nanti Siap. kirim ke Ingin tahu DM DP ini. Instagram. Saya kembalikan ke Pak Jemi. Baik, selamat Pak Misbahul Muslimin. Ya. Baik, Ayo, terima Min. kasih Pak. Oh, bagi dua ya. Siap. Terima kasih Pak Sadif atas penyampaian terakhir tadi. Saya kira Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan atensi Bapak Ibu hadir di sesi pertama literasi keuangan syariah pasar modal. Dan kita akan menjadwalkan lagi di minggu berikutnya di hari Rabu, dan informasi tentu kita akan sampaikan lewat akun sosmed PWNU dan grup. Nah, untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah sudi memberikan ilmunya terkait literasi pasar saham syariah. Nah, untuk itu terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.